Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu tidak akan sempurna manakala kita tidak lakukan dua hal lagi yang dipesankan dalam surah Wal Asri tadi. Yang ketiga adalah watawasau bil haq. Inilah yang penting sebenarnya. Watawasau bil haq itu adalah kepedulian kita terhadap nilai-nilai kebenaran. Kepedulian kita terhadap nilai-nilai kebenaran bolehlah kita sebut terhadap kepedulian kita pada nilai-nilai idealisme. Ada pernyataan yang sederhana tapi menarik. Apakah kita ini masih peduli terhadap nilai-nilai kebenaran? Ataukah kita ini menjadi orang yang mencoba memaklumi kesalahan-kesalahan? Apakah kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang pribadi atau kesalahan itu kita sendiri yang melakukan? Kita sebut saja sederhana misalnya, bertemu dengan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh adik kita misalnya, atau keluarga kita misalnya. Kesalahan itu Allah melarangnya. Apa sikap kita? Nah, ini nanti menjadi pertanyaan yang sederhana. Kalau kita masih mencoba memaklumi ada kesalahan yang kita anggap itu kewajaran, maka idealisme kita terkait dengan nilai-nilai kebenaran belum muncul. Oleh karenanya, pesan dalam surah Wal Asri tadi adalah orang-orang yang tidak rugi dengan waktunya adalah dia berhasil memesankan kebenaran itu, menjalankan kebenaran itu kepada siapa saja orang-orang di sekelilingnya tanpa melihat apa background latar belakang orang itu. Tentunya disampaikan dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, jangan menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah. Ini ada beberapa hal yang menarik secara sederhana. Seorang ibu misalnya ingin menyuruh anaknya mandi, tapi sebelum menyuruh anaknya mandi, panjang sekali kalimat yang diucapkan. Yang disebutlah anaknya pemalas, yang disebutnya anaknya seperti ayahnya, yang disebutlah anaknya bandel, baru disuruh mandi. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Menyampaikan kebaikan harus dengan cara yang baik. Dan inilah filosofi yang kita sebut tadi. Jadi watawasau bil haq, bagaimana kepedulian kita terhadap nilai-nilai kebenaran, idealisme kita terhadap nilai kebenaran, itu menjadi jati diri kehidupan kita. Kita ini berkawan sama orang yang tidak baik, boleh saja, tapi kita tidak mengikut keburukan orang lain. Kita ini berkawan sama orang yang jahat, ya oke-oke saja, tapi kita bukan orang jahat. Kita ingin orang-orang yang tidak baik di sekeliling kita, seiring waktu dengan kebaikan kita yang istiqomah, dia juga bisa ikut menjadi orang baik. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah watawasau bis sabr. Bagaimana kepedulian kita terhadap nilai-nilai kesabaran. Kepedulian kita terhadap nilai-nilai yang kadangkala sesuatu itu sangat kita harapkan tapi belum Allah berikan. Ada pernyataan yang sangat sofistik. Katanya begini, orang-orang boleh saja meminta dan berikhtiar atau berusaha terhadap apa yang dia minta. Tapi sebaik-baik orang yang berusaha itu adalah ketika ia bertawakal kepada Allah atas apapun yang Allah hasilkan dari semua yang ia minta. Kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada Allah yang banyak, tapi Allah tidak beri sesuatu yang banyak itu, cuman Allah beri manfaat dari apa yang banyak itu. Boleh saja. Watawasau bis sabr itu efeknya adalah positive thinking. Orang-orang yang peduli terhadap nilai kesabaran, pertama, dia berhasil menyampaikan pesan-pesan kesabaran itu kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, dia berhasil melaksanakan kesabaran itu dalam kehidupannya. Karena orang-orang yang sabar tidak pernah negative thinking, tidak pernah bersuuzon terhadap Allah. Yang benar adalah apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita harus berhusnuzon, berprasangka positif. Pernyataan yang paling sederhana, bahkan orang-orang yang tidak mengimani Allah saja pun Allah berikan rezeki yang banyak, apalagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, filsafat waktu atau filosofi waktu kepada orang-orang beriman harus menjadi cara kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Hadis Rasul yang sangat populer misalnya, Rasul menyebut orang-orang beriman itu tipologinya ada beberapa hal. Pertama, dia adalah orang yang rugi kalau harinya hari ini sama seperti harinya yang semalam. Lebih rugi lagi kalau harinya hari ini lebih buruk dari hari semalam. Dan orang yang beruntung adalah orang yang harinya hari ini lebih baik dari harinya yang semalam.
Apakah ini pada aspek yang mana? Ini boleh saja kita sebut aspek dunia dan aspek akhirat. Aspek dunia boleh kita sebut. Kita sudah umur berapa, cita-cita kita apa yang harus kita lakukan, silahkan. Tapi aspek akhirat tidak boleh ditinggalkan. Apa yang sudah kita lakukan terkait dengan ibadah kita pada umur yang sekarang ini. Apa pula yang belum kita lakukan pada aspek ibadah kita pada umur yang sekarang ini. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedewasa ini atau umur kita sudah segini misalnya, tapi kita belum berhasil melakukan hal-hal baik yang orang lain mungkin sudah lebih dahulu melakukan itu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran juga Allah menyebut, azkuruni azkurkum fashkuruli wala takfurun, ya. Ingatlah Allah, Allah akan mengingat kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, jangan engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini sangat menarik. Walaupun Allah tidak punya motivasi atau keinginan atau hajat terkait dengan ibadah kita, tapi kalau Allah sudah sebutkan orang yang mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Dan syukurlah, tidak boleh kita kufur. Ini juga menjadi cara kita untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dengan waktu yang dia masukkan, misalnya ini sudah tahun 2017, kita berada di awal tahun 2017, apa sikap kita terkait dengan ketauhidan kita? Ini yang menjadi evaluasi dan muhasabah. Apakah dominasi kehidupan dunia kita masih lebih tinggi daripada dominasi keakhiratan kita? Saya sebutkan begini, orang sering bekerja 8 jam sampai 10 jam dalam setiap hari. Apakah 8 sampai 10 jam bekerja untuk dunia itu tidak ada motivasi akhiratnya? Kalau tidak ada, maka cara kita adalah harus menjadikan 8 sampai 10 jam kerja kita satu hari itu ada motivasi akhiratnya. Misalnya niat diperbaiki, cara kerja diperbaiki. Kalau orang takut kepada Allah pasti kerjanya jujur. Cara sikap hidup juga diperbaiki. Kalau seandainya dia tahu Allah selalu mengawasi dia, pasti sikapnya juga selalu baik. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, tahun 2017 ini haruslah menjadi tahun yang lebih baik bagi nilai-nilai keimanan kita.